konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya. Tidak ada, yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, cuplikan video tadi itu adalah merupakan salah satu pernyataan dari Egy Sujana terkait soal kewajiban umat Islam untuk melakukan jihad katanya. Egy Sujana sepertinya kalau kita melihat dari beberapa pernyataan Cak Nun, ini ternyata kesambet soal penafsiran ayat-ayat yang kadang-kadang juga dilakukan oleh Cak Nun secara perampangan, di mana kita mendengar sendiri bagaimana Cak Nun mengglorifikasi apa yang terjadi hari ini, bahwa hari ini sesungguhnya tidak ada yang radikal, justru pemerintah yang radikal. Bahkan lebih jauh mengatakan bahwa panggilan-panggilan jihad, sebenarnya teriakan-teriakan jihad itu adalah bagian dari ekspresi ketertindasan dalam jangka yang begitu lama. Pertanyaannya kemudian, siapa yang tertindas dan siapa yang menindas? Seolah-olah dari narasi yang terbangun, mereka semua ini adalah orang yang mengalami ketertindasan di negeri ini, sehingga dianggap bahwa ketertindasan ini dilakukan oleh pemerintah. Itulah kenapa misalnya ada seruan-seruan seperti itu. Dan dengan lantang Egy Sujana pun memberikan tafsir-tafsirnya terkait soal ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah jihad. Karena itu kemudian ditimpali oleh Musbah yang mengatakan bahwa berhati-hati kalian di dalam menafsirkan Al-Quran, karena boleh jadi kalau itu Anda lakukan secara serampangan, maka sama saja Anda menyiapkan tiket untuk diri Anda sendiri ke neraka. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Jihad itu berjuang, jihad di mana nih perang itu Joko wong ekstremis. Nah, di mana nih jihad itu orang hubungannya dengan perang, jihad di mana berjuang, berjihad ya jihad dan itu kangelan loh. Angger kangelan itu disebut loh jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa itu juga lazim. Jadi saya melihat sigi maupun hayal jihad itu adalah munculnya secara alamiah sebagian dari suatu kelompok yang ditindas berabad-abad, sehingga mereka kemudian ada yang biyadihim atau dengan tangan mereka melakukan apa yang rezim menyebutnya terorisme, atau melalui lisan dengan hayya alal jihad atau hayya alal qital itu. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa-bisa. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa-bisa. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman manfassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di azan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda, ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal, sesuai konteks. Itu lazim-lazim saja. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya. Boleh dan tidak boleh lain masalah. Ini soal lazim tidak lazim. Karena memang jadi rasa marah itu juga mengalami ketidakadilan ilmu, ketidakadilan pikiran, ketidakadilan cara pandang, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah,
Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alim mesti ijtihad wala taksal. Ijtihad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu ojo males. Orang kok ijtihad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu qital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab qital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jadi bisa saja tokoh Islam yang sangat keras itu juga bagian dari rekayasa rezim atau kekuasaan, bisa aja. Karena ini sekeras-kerasnya tapi belum sampai kriminal, maka dipancing supaya kriminal sehingga punya alasan untuk menumpas dengan begitu. Terserah apakah kalau ada Habib yang keras itu memang dia begitu atau itu sebenarnya bagian dari rekayasa rezim, saya juga tidak tahu. Ya, saya tidak mengklaim, tidak menuduh dan tidak ngarani apa-apa gitu ya. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang nggak suka jihad. Kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Kalau tanya kepada bangsa Indonesia, saya sudah jawab, tidak ikhlas. Banyaknya penipu, penakut, munafik. Dasar saya surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Begitu kamu dewasa, kamu hebat, kamu dibunuh. Apalagi kamu orang Indonesia, apalagi Indonesia Muslim. Muslim itu tidak boleh. Muslim ibadah boleh. Tapi Muslim kaya, dielek-elek, difitnah-fitnah. Betul enggak? Muslim politik pateni. Koyok-koyok fair-fairo ae dunya. Wong dapurmu gak fair aja no. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya. Tidak ada, yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal. Maka kamu merasa dia radikal, karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letterless. Silakan. Dan nggak pakai logika, saya pakai Quran. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil. Yang Cak Nun coba sandarkan bahwa itu efek dari kotor tindak sang yang begitu lama. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat agar berhati-hati di dalam memberikan tafsir terhadap Al-Quran. Karena berbahayanya adalah ketika itu dilakukan, maka bisa jadi tempat kita di neraka. Kenapa? Karena secara serampangan kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau Gus Baha itu sebagai seorang ahli tafsir lebih banyak menggunakan kitab-kitab, tidak mau langsung mengambil terjemahan lalu kemudian menafsirkan dari mushaf Al-Qurannya sendiri. Mesti rujukannya adalah kitab. Kenapa? Karena itu tadi, supaya nasabnya tersambung langsung ke Rasulullah. Jadi bukan ilmu tebak-tebakan, bukan pengetahuan yang berdasarkan naluri dari seorang manusia yang mencoba mereka-reka maksud daripada Tuhan. Nah, itu kan yang saya masukkan terlalu liar, sementara ada pakem-pakemnya tersendiri. Bagaimana kalau kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Karena itu saya pun sangat berhati-hati kalau bicara soal ayat ya. Dan hampir memang tidak pernah saya bicara ayat di YouTube. Karena apa? Itu bukan makam saya. Inilah contoh yang real betapa umat manusia di akhir zaman, betapa orang Islam di akhir zaman itu semua merasa memahami sesuatu, merasa cerdas, merasa pintar, tetapi pada prinsipnya pengetahuannya adalah nol besar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.